Kita hidup di planet yang penuh cahaya. Matahari terbit, menyinari gunung, laut, dan hutan, seolah tak ada satupun sudut bumi yang luput dari sentuhannya. Tapi, bagaimana kalau aku bilang, ada tempat-tempat di dunia ini yang tidak pernah disinari matahari sama sekali? Tempat yang bahkan di siang bolong pun tetap tenggelam dalam kegelapan. Bukan malam hari, bukan juga karena mendung, tapi karena matahari memang tak pernah menyapanya. Kedengarannya mustahil, bukan? Tapi kenyataannya, tempat-tempat ini benar-benar ada. Dari kota di utara bumi yang hidup tanpa cahaya selama berbulan-bulan, lembah yang tak pernah tersentuh sinar, sampai kedalaman bumi yang gelapnya tak pernah berubah sepanjang sejarah. Di beberapa tempat, manusia hidup di bawah bayangan pegunungan tinggi, dan di tempat lain, hanya kegelapan laut yang abadi, di mana tak ada satupun cahaya yang bisa menembus. Bayangkan, bangun pagi, tapi langit tetap gelap. Tidak ada fajar, tidak ada bayangan, tidak ada warna. Hanya lampu-lampu buatan dan kabut biru yang jadi tanda bahwa waktu terus berjalan. Suhu turun drastis, tubuh cepat lemas, dan secara psikologis, manusia bisa kehilangan rasa waktu. Beberapa orang bahkan mengalami halusinasi cahaya. Mereka mengira melihat mentari, padahal itu cuma imajinasi otak yang rindu pada terang. Menariknya, di beberapa wilayah bumi, kondisi ini bukan cuma sehari dua hari, tapi bisa berlangsung selama berbulan-bulan. Salah satunya di sebuah kota bernama Longyearbyen, yang terletak di ujung utara Norwegia. Di sana, setiap tahun terjadi fenomena bernama Polar Night, malam kutub yang panjang. Dari November hingga Februari, matahari benar-benar tidak terbit sama sekali. Langit hanya menampilkan warna biru gelap dan oranye samar di cakrawala, lalu kembali gelap pekat seperti malam tak berujung. Tapi yang lebih mengejutkan, bukan cuma di kutub. Di beberapa tempat lain, matahari pun dilarang masuk bukan karena musim, tapi karena bentuk alam itu sendiri. Seperti sebuah kota di lembah Norwegia bernama Rjukan, yang dikelilingi pegunungan tinggi di semua sisi. Akibatnya, selama lebih dari 5 bulan, sinar matahari tidak pernah menyentuh tanah kota. Satu-satunya cara warga bisa melihat cahaya adalah melalui cermin raksasa di puncak gunung yang memantulkan sinar ke pusat kota. Bayangkan, mereka membuat matahari buatan, hanya untuk sekadar merasakan hangatnya siang. Dunia ini ternyata tidak sepenuhnya terang. Ada bagian bumi yang seolah dilupakan oleh cahaya, tempat di mana kehidupan beradaptasi dengan gelap. Dan anehnya, beberapa di antaranya justru menjadi rumah bagi manusia. Tempat-tempat ini bukan cuma fenomena alam biasa, tapi juga menyimpan cerita tentang ketahanan, misteri, dan cara unik manusia melawan kegelapan abadi. Jadi, tetap di sini. Karena dalam video ini kita akan membahas 7 tempat di dunia yang tidak pernah disinari matahari, dari yang berada di daratan, di bawah tanah, sampai di dasar samudra. Setiap tempat punya kisah yang bikin kamu berpikir ulang, seberapa besar arti satu sinar matahari bagi kehidupan di bumi. Oh iya, sebelum lanjut, klik dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Karena setelah menonton ini, kamu mungkin akan melihat cahaya dengan cara yang benar-benar berbeda. Bayangkan tinggal di sebuah kota yang selama 4 bulan penuh, matahari tak pernah terbit. Tidak ada pagi, tidak ada siang, hanya langit biru gelap yang membentang tanpa ujung. Di kota kecil bernama Longyearbyen, yang terletak di Kepulauan Svalbard, Norwegia Utara, hal itu bukan mimpi buruk, tapi kenyataan tahunan. Inilah salah satu tempat berpenghuni paling utara di dunia, hanya sekitar 1.300 km dari kutub utara, di mana setiap tahun, kegelapan abadi menutupi seluruh kota selama lebih dari 100 hari. Fenomena ini disebut Polar Night, atau malam kutub. Dari bulan November hingga Februari, matahari benar-benar tidak muncul di cakrawala. Siang dan malam menjadi satu, tak ada batas waktu yang jelas. Warga hidup di bawah langit yang gelap, dengan sedikit semburat oranye di ujung cakrawala yang hanya bertahan beberapa menit, lalu kembali tenggelam dalam pekat malam. Bagi pendatang baru, hari-hari pertama terasa seperti berada di dunia lain. Jam biologis mulai kacau. Orang bisa tertidur pukul 3 sore dan baru bangun tengah malam tanpa tahu waktu. Namun yang menarik, warga Longyearbyen tidak menyerah pada kegelapan. Mereka justru menikmati kehidupan di bawah malam abadi. Saat matahari menghilang, lampu-lampu kota dinyalakan penuh warna, menimbulkan pemandangan seperti negeri dongeng di tengah es. Di langit, aurora borealis menari hampir setiap malam,
cahaya hijau dan ungu yang berkilau lembut di atas atap rumah, seolah menggantikan peran matahari sebagai penerang. Banyak wisatawan justru datang ke sini saat gelap total, karena hanya di tempat seperti ini mereka bisa melihat langit yang hidup. Tapi hidup di Longyearbyen bukan tanpa tantangan. Suhu di musim polar night bisa turun hingga minus 30 derajat Celcius, dan semua aktivitas manusia bergantung pada penerangan buatan. Bahkan, hukum di kota ini cukup unik. Warga dilarang meninggal dan melahirkan di Longyearbyen. Alasannya? Karena tanah beku permanen, permafrost, membuat jasad sulit membusuk, dan risiko penyakit lama bisa muncul kembali. Sementara melahirkan di tengah suhu ekstrim bisa sangat berbahaya bagi bayi dan ibu, sehingga mereka wajib diterbangkan ke daratan utama Norwegia. Selain itu, di bawah kegelapan kota ini tersembunyi sesuatu yang luar biasa, sebuah bangunan misterius bernama Svalbard Global Seed Vault, atau sering disebut lemari benih dunia. Tempat ini menyimpan lebih dari 1 juta jenis benih tanaman dari seluruh dunia, dijaga di bawah tanah es beku untuk melindungi keanekaragaman hayati bumi jika terjadi bencana global. Bayangkan, di tengah kegelapan abadi, manusia justru membangun harapan untuk masa depan bumi. Sebuah paradoks yang indah, tempat paling gelap di dunia, tapi menyimpan benih kehidupan bagi seluruh umat manusia. Para ilmuwan yang bekerja di sini sering mengatakan, kami hidup tanpa cahaya, tapi kami menjaga kehidupan. Kalimat itu seperti simbol dari Longyearbyen sendiri, sebuah kota yang berdiri di batas antara kehidupan dan kegelapan, di ujung dunia di mana cahaya hanya menjadi kenangan. Bagi mereka, malam bukan musuh, tapi bagian dari identitas. Dan ketika akhirnya matahari muncul kembali di bulan Maret, seluruh warga keluar dari rumah, berdiri di bukit, dan bersorak. Setelah 4 bulan dalam malam, satu sinar matahari terasa seperti mukjizat kecil. Namun bagi banyak orang, Longyearbyen tetap menjadi misteri yang sulit dipahami. Bagaimana mungkin manusia bisa hidup begitu dekat dengan kegelapan, tapi tetap bahagia? Mungkin jawabannya sederhana, karena di tempat di mana cahaya langka, setiap sinar menjadi sesuatu yang berharga. Dan mungkin, justru di sanalah kita bisa benar-benar belajar arti terang. Ada sebuah kota kecil di Norwegia yang selama lebih dari setengah tahun tidak pernah mendapat sinar matahari sama sekali. Bayangkan, dari akhir September hingga awal Maret, seluruh kota hidup di bawah bayangan pegunungan yang menjulang tinggi. Tak ada cahaya pagi, tak ada hangatnya siang, hanya langit pucat dan udara dingin yang menempel di kulit. Kota itu bernama Rjukan, terletak di lembah sempit bernama Vestfjordarland, dikelilingi tebing setinggi hampir 1000 meter. Saking tingginya, matahari tidak pernah bisa melewati puncaknya untuk menyentuh kota di bawah. Dulu, orang-orang yang tinggal di sana terbiasa hidup dalam kegelapan setiap musim dingin. Mereka menyalakan lilin, lampu minyak, dan lampu jalan untuk mengusir rasa muram yang datang bersama musim dingin panjang. Banyak warga mengalami depresi ringan, bukan karena kesulitan hidup, tapi karena rindu akan sinar matahari. Namun, satu orang menolak menyerah pada takdir alam. Namanya Martin Andersen, seorang seniman dan penduduk lokal yang punya ide gila. Jika matahari tidak bisa datang ke kota, maka kota harus membuat matahari sendiri. Pada tahun 2013, ide gila itu akhirnya jadi kenyataan. Dengan bantuan tim insinyur dan pendukung lokal, mereka memasang 3 cermin raksasa, heliostats, di puncak gunung di atas kota. Setiap cermin berukuran besar dan dikendalikan komputer, mengikuti arah matahari di langit, lalu memantulkan sinarnya ke pusat kota Rjukan, tepat di alun-alun utama. Begitu cahaya pertama jatuh ke tanah kota, orang-orang keluar dari rumah, menatap takjub, beberapa bahkan meneteskan air mata. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, sinar matahari turun ke tempat yang selama ratusan tahun hidup tanpa terang. Sejak hari itu, setiap musim dingin Rjukan punya ritual unik, Festival Matahari. Warga berkumpul di alun-alun yang kini selalu diterangi sinar pantulan dari cermin, sambil menikmati hangatnya kopi dan musik tradisional. Anak-anak bermain di bawah cahaya buatan itu, dan turis datang dari seluruh dunia untuk merasakan sensasi aneh, berjemur di bawah sinar matahari yang dipantulkan dari pegunungan. Sekilas tampak sederhana, tapi secara psikologis, cahaya itu memberi energi besar bagi warga. Bukan sekadar terang, tapi simbol harapan. Yang menarik, ide ini sebenarnya bukan hal baru bagi Rjukan. Lebih dari seabad lalu, seorang industrialis bernama Sam Ade, pendiri kota ini, sudah sempat bermimpi untuk membangun sistem serupa. Tapi teknologi di masa itu belum memungkinkan. Baru di abad ke-21, mimpi itu terwujud berkat kombinasi seni, sains,
dan keinginan manusia untuk menantang alam. Dan ironisnya, sejak cermin raksasa itu berdiri, jumlah pengunjung kerjukan meningkat drastis. Kota yang dulu dikenal karena gelap dan sepi, kini menjadi ikon cahaya di tengah kegelapan Norwegia. Kerjukan adalah bukti bahwa manusia tak pernah berhenti mencari terang, bahkan di tempat di mana matahari enggan bersinar. Dari cermin raksasa di gunung, sinar kecil yang jatuh ke tanah lembah itu kini menjadi simbol perlawanan terhadap batas alam. Sebuah pengingat sederhana tapi mendalam. Kadang, kita tidak bisa menunggu cahaya datang, kita harus menciptakannya sendiri. Kalau sebelumnya kita bicara tentang kota yang kehilangan matahari karena posisi geografisnya, kali ini kita turun lebih dalam, ke dunia di bawah permukaan bumi, tempat di mana cahaya tidak pernah mencapai ujungnya. Tempat-tempat seperti ini bukan cuma gelap, tapi benar-benar tidak pernah melihat sinar matahari sejak ribuan, bahkan jutaan tahun. Mereka disebut sebagai zona gelap abadi, dan beberapa di antaranya menjadi rumah bagi makhluk yang tidak bisa hidup di tempat lain. Contohnya ada di Indonesia, Gua Jomblang di Yogyakarta. Gua ini berbentuk vertikal dengan kedalaman sekitar 60 meter, dikelilingi dinding batu kapur yang menjulang tegak lurus. Di dalamnya, terdapat sebuah hutan bawah tanah yang misterius. Matahari hanya bisa menembus gua ini selama beberapa jam di tengah hari, lewat celah sempit di atas, menciptakan efek cahaya menurun seperti pilar surga. Tapi di bagian terdalam, tidak ada satupun sinar yang sampai. Di sana, kelembapan tinggi, udara lembab, dan keheningan total membuat siapapun yang masuk merasa seperti berada di dunia lain. Lalu ada Gua Movile di Rumania, salah satu tempat paling ekstrim di planet ini. Gua ini ditemukan secara tidak sengaja oleh pekerja konstruksi pada tahun 1986, dan ketika para ilmuwan menelitinya, mereka menemukan sesuatu yang luar biasa. Gua itu telah terisolasi dari dunia luar selama lebih dari 5 juta tahun, dan tetap hidup tanpa sinar matahari. Tidak ada fotosintesis di sini. Seluruh ekosistemnya bertahan dari reaksi kimia antara gas metana dan belerang di air. Hewan-hewan di dalamnya, seperti laba-laba, kalajengking, dan cacing, semuanya buta dan transparan. Beberapa bahkan memancarkan cahaya sendiri melalui bioluminesensi alami. Selain gua, ada juga lembah tersembunyi di berbagai belahan dunia yang jarang sekali atau bahkan tak pernah disinari matahari secara langsung. Misalnya, lembah sempit di pegunungan Karakoram dan beberapa bagian Papua Barat, di mana tebing-tebing tinggi menciptakan bayangan sepanjang hari. Matahari hanya terlihat di puncak, sementara dasar lembah tetap gelap dan lembab. Beberapa ekspedisi mencatat suhu di dasar lembah bisa 10 hingga 15 derajat lebih rendah daripada di puncak. Di sana, tumbuhan yang tumbuh punya bentuk unik, daun tipis, batang lentur, dan warna pucat akibat kekurangan cahaya. Kegelapan di tempat-tempat seperti ini bukan hanya soal minimnya cahaya, tapi juga menciptakan dunia alternatif yang punya aturan sendiri. Kehidupan berkembang tanpa bergantung pada matahari, sebuah konsep yang selama ini dianggap mustahil. Di gua-gua gelap, kehidupan justru bergantung pada gas dan mineral. Di lembah tersembunyi, hewan-hewan berkembang biak dalam bayangan panjang dan udara lembab. Semua ini menunjukkan satu hal, alam selalu menemukan cara untuk hidup, bahkan dalam kegelapan mutlak. Bagi peneliti, tempat-tempat seperti ini adalah jendela untuk memahami kemungkinan kehidupan di planet lain. Kalau di bumi saja ada makhluk hidup yang bisa bertahan tanpa cahaya matahari, maka mungkin, di luar sana, di planet jauh yang tak disinari bintang, kehidupan juga bisa ada. Dunia bawah tanah dan lembah gelap ini bukan sekadar fenomena geologi, tapi juga pengingat bahwa cahaya bukan satu-satunya sumber kehidupan. Sekarang, kita turun lebih dalam lagi, ke tempat paling luas dan paling misterius di planet ini, kedalaman samudra, tempat di mana cahaya matahari benar-benar tidak pernah sampai. Semakin dalam kita menyelam, semakin gelap dunia ini menjadi. Di kedalaman sekitar 200 meter, sinar matahari mulai memudar. Tapi di bawah 1000 meter, tak ada lagi satupun cahaya alami. Inilah yang disebut zona aphotik, atau zona gelap abadi. Disinilah kehidupan bertahan tanpa bantuan cahaya matahari. Dunia asing di bawah laut yang luasnya menutupi lebih dari 60% permukaan bumi. Di kedalaman ini, tekanan air bisa mencapai ribuan kali tekanan di permukaan, suhu mendekati titik beku, dan kegelapan total menjadi satu-satunya pemandangan. Tidak ada warna, tidak ada bayangan, hanya hitam pekat dan keheningan. Tapi luar biasanya, justru di tempat ini, kehidupan menemukan caranya sendiri untuk bersinar. Ratusan spesies laut dalam memancarkan cahaya mereka sendiri,
sebuah keajaiban alam yang disebut bioluminesensi. Ikan lentera, ubur-ubur, cumi-cumi, bahkan bakteri, semuanya memiliki kemampuan menciptakan cahaya di tubuh mereka. Cahaya biru lembut menari di antara gelombang hitam, menciptakan ilusi langit berbintang di dasar laut. Salah satu makhluk paling terkenal di dunia gelap ini adalah anglerfish, ikan pemangsa dengan tubuh menyeramkan dan mulut penuh gigi tajam. Di kepalanya, ada semacam lampu kecil, yang sebenarnya adalah organ bercahaya, digunakan untuk memikat mangsa di kegelapan mutlak. Ada juga vampire squid, cumi misterius yang hidup di kedalaman lebih dari 900 meter. Tubuhnya transparan, matanya besar seperti kaca, dan memiliki selaput merah gelap yang bergetar lembut ketika berenang. Ia tidak memburu mangsa, melainkan memakan partikel organik yang jatuh dari permukaan, sisa kehidupan dari dunia yang diterangi matahari. Kehidupan di zona gelap ini tidak bergantung pada fotosintesis, tapi pada kemosintesis, proses di mana mikroorganisme menghasilkan energi dari gas sulfur atau metana yang keluar dari dasar laut. Di sekitar ventilasi hidrotermal, tempat air panas bercampur dengan logam dan gas dari perut bumi, berdirilah ekosistem yang menakjubkan. Cacing raksasa merah, kepiting putih, dan koloni mikroba bercahaya yang hidup dalam suhu ekstrim. Mereka bertahan di tempat yang bagi manusia mustahil untuk hidup, tanpa oksigen cukup, tanpa cahaya, dan dengan suhu mencapai lebih dari 300 derajat Celcius. Yang menakjubkan, sebagian besar wilayah ini masih belum terjamah manusia. Dari seluruh dasar laut di bumi, lebih dari 80% belum pernah dipetakan atau dijelajahi. Artinya, kita bahkan tahu lebih banyak tentang permukaan bulan daripada tentang laut dalam kita sendiri. Di tempat yang sunyi ini, mungkin masih ada ribuan makhluk yang belum pernah terlihat mata manusia, spesies baru, bentuk kehidupan aneh, atau bahkan sesuatu yang belum bisa dijelaskan oleh sains. Kegelapan laut bukan akhir dari kehidupan, tapi justru gerbang menuju dunia yang belum kita pahami. Mungkin itu sebabnya, setiap kali kapal selam ekspedisi menuruni jurang samudra, selalu ada perasaan yang sama, antara takut, kagum, dan rendah hati. Karena di bawah sana, di tempat yang tak pernah disinari matahari, bumi menyimpan rahasia paling tua sekaligus paling tenang, kehidupan yang tumbuh dalam gelap, tanpa pernah mengenal siang hari. Jika di segmen sebelumnya kita menyelami kegelapan di bawah laut, kini kita beralih ke kegelapan di permukaan bumi, bahkan di luar bumi. Ada tempat-tempat yang secara alami tidak pernah tersentuh sinar matahari, bukan karena cuaca, bukan karena musim, tapi karena posisi mereka terhadap matahari membuat cahaya tidak pernah bisa mencapai tanahnya. Tempat-tempat ini disebut sebagai permanent shadow zones, atau wilayah bayangan abadi. Salah satu contohnya ada di kutub selatan bumi, tepatnya di sekitar kawah Shackleton, Antartika. Kawah ini berada di tepi kutub, dikelilingi dinding yang sangat tinggi, sehingga sinar matahari yang meluncur rendah di cakrawala tidak pernah mencapai bagian dalamnya. Suhu di dalam kawah bisa mencapai 240 derajat Celcius, bahkan lebih dingin dari Pluto. Di dalam bayangan abadi itu, para ilmuwan menemukan lapisan es yang telah membeku selama jutaan tahun, sisa dari zaman ketika bumi masih muda. Tempat ini begitu dingin dan gelap, hingga dipercaya mirip dengan permukaan bulan. Dan menariknya, di bulan kita sendiri, fenomena yang sama terjadi. Beberapa kawah di kutub selatan bulan, seperti kawah Schumacher dan kawah Faustini, tidak pernah mendapat sinar matahari sejak miliaran tahun lalu. Karena sumbu rotasi bulan nyaris tegak lurus terhadap orbitnya, matahari selalu bersinar dari arah yang sangat rendah. Hasilnya, dasar kawah tersebut tetap terjebak dalam bayangan permanen. Disinilah para ilmuwan menemukan deposit es air yang beku di dalam kegelapan abadi. Penemuan ini sangat penting, karena air berarti kehidupan, dan kehidupan berarti kemungkinan manusia bisa menetap di sana suatu hari nanti. Bayangkan, di satu sisi kawah ada puncak yang terang benderang disinari matahari sepanjang waktu, disebut puncak cahaya abadi, Peaks of Eternal Light. Sementara hanya beberapa meter di bawahnya, kegelapan total berlangsung tanpa akhir. Dua dunia berdampingan dalam jarak yang sangat dekat, satu penuh cahaya, satu tanpa cahaya sama sekali. Kontras yang ekstrim ini membuat para ilmuwan terpesona, karena kondisi seperti ini hampir tidak ada di planet lain yang kita kenal. Fenomena ini juga terjadi di beberapa bagian kutub utara, terutama di wilayah pegunungan es yang memantulkan sinar sepanjang tahun di puncaknya, namun di lembah dalamnya tidak pernah terkena matahari. Satelit NASA bahkan berhasil memetakan area-area kecil di kutub yang tetap berada dalam kegelapan sepanjang tahun. Tempat ini menjadi surga penelitian, karena suhu rendah dan bayangan konstan memungkinkan penyimpanan alami bagi es dan molekul purba. Menariknya, konsep
Bayangan abadi, ini kini juga digunakan para ilmuwan untuk merancang koloni luar angkasa. Mereka percaya, jika manusia suatu hari hidup di bulan atau planet lain, kita harus belajar dari tempat-tempat seperti kawah Shackleton, karena disitulah keseimbangan sempurna antara dingin, gelap, dan sumber daya dapat menjaga kehidupan bertahan lama. Tempat yang bagi sebagian orang tampak seperti kematian, justru mungkin jadi tempat kelahiran peradaban baru. Bayangan abadi bukan sekadar kegelapan fisik, tapi juga simbol tentang bagaimana Allah menciptakan dua sisi yang saling melengkapi, terang dan gelap, hidup dan mati, panas dan dingin. Dan di antara kontras itulah, kehidupan selalu menemukan jalannya. Dari kota di ujung dunia hingga dasar samudra, dari gua purba di bumi sampai kawah abadi di bulan, kita sudah melihat satu hal yang sama. Kegelapan tidak selalu berarti akhir. Di balik bayangan, selalu ada kehidupan, keajaiban, bahkan harapan. Dunia tanpa matahari ternyata tidak sepenuhnya mati. Ia hanya berbeda, dan dalam perbedaan itulah, keindahan tersembunyi muncul. Bayangkan bagaimana rasanya hidup tanpa cahaya selama berbulan-bulan seperti di Longyearbyen, atau menunggu pantulan sinar dari cermin gunung seperti dirjukan. Di tempat-tempat seperti itu, manusia belajar menghargai sesuatu yang selama ini dianggap biasa, sinar matahari. Sesuatu yang kita lihat setiap hari, tapi jarang kita syukuri. Dan ketika cahaya itu hilang, barulah kita sadar betapa berharganya ia bagi hidup, bukan hanya untuk melihat, tapi juga untuk merasa hangat, hidup, dan bersemangat. Namun, bukan hanya manusia yang beradaptasi. Alam pun memiliki cara luar biasa untuk bertahan tanpa cahaya. Di kedalaman laut, makhluk hidup menciptakan cahaya sendiri. Di gua-gua gelap, mikroba belajar memakan gas dan mineral. Di kutub dan di bulan, es abadi menyimpan sejarah dan potensi masa depan kehidupan. Semua ini mengajarkan kita satu hal. Kehidupan tidak membutuhkan kesempurnaan untuk bertahan, hanya keseimbangan. Terang dan gelap, siang dan malam, panas dan dingin. Semua ada agar kehidupan punya ritme, seperti napas alam semesta itu sendiri. Cahaya memberi kehidupan, tapi kegelapan memberi arti. Tanpa gelap, kita tidak akan tahu apa itu terang. Tanpa malam, kita tidak akan menantikan fajar. Tanpa kehilangan, kita tidak akan menghargai apa yang ada. Itulah kenapa tempat-tempat yang tak pernah disinari matahari begitu memikat. Mereka bukan sekadar anomali alam, tapi simbol bagaimana alam menunjukkan keseimbangannya. Bahwa bahkan di tempat yang paling dingin, paling gelap, dan paling sunyi, kehidupan tetap menemukan jalannya. Dan mungkin, itu juga pengingat bagi kita, bahwa dalam hidup, akan ada masa-masa ketika matahari seolah menghilang, saat semuanya terasa gelap, dingin, dan membeku. Tapi seperti Longyearbyen yang menunggu 4 bulan demi satu sinar pertama, kita pun hanya perlu menunggu giliran terang kita datang. Karena sebagaimana bumi berputar, cahaya selalu kembali. Tidak pernah pergi selamanya, hanya bersembunyi sementara. Jadi, ketika kamu menatap langit malam atau melihat tempat yang tak tersentuh matahari, ingatlah, keindahan bukan hanya ada di terang. Kadang, justru di gelaplah, makna sejati kehidupan bersembunyi. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kisah Faktanet berikutnya. Tempat di mana misteri dan pengetahuan bertemu, dalam cahaya yang tak pernah padam.